Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini dalam kondisi yang penuh sukacita. Tidak lupa kami juga menyapa untuk ibu bapak dan saudara-saudara rekan-rekan pemuda yang ada di rumah. Tetap semangat, tetap sukacita sekalipun beribadah secara online. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah pada hari ini adalah ibadah ciri khas pemuda yang akan dilayani oleh Vikar Mary Christine, Sarjana Sains. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Setiap hal yang tidak pernah kami pikirkan, selalu Engkau sediakan buat kami secara cuma-cuma. Sungguh begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk datang padamu, serta selalu percaya akan kuasa-Mu yang sungguh ajaib dan besar dalam kehidupan kami. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita masuk dalam ibadah dengan sukacita dan penuh dengan syukur. Kita pujikan lagu Sebab Tuhan Baik. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam peribadatan. Dan peribadatan ini kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang kasih Tuhan, tema peribadahan kita pada pagi ini diambil dari Ibrani 13
ayatnya yang ke-16, Ibrani 13 ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian tema yang mendasari peribadahan kita pada hari ini. Untuk menghayati tema ibadah yang telah kita baca, mari kita merespon dengan kita menyanyi dengan lagu Bahasa Cinta. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali berbuat salah dan dosa. Di mana salah dan dosa itu dapat menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua kita dan sesama kita. Bahkan kita juga belum dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya dan meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Baik dalam segala ucapan kami, maupun dalam perbuatan kami yang menyakiti orang tua kami, anak-anak kami, saudara kami, dan terlebih Tuhan kami menyakiti hati-Mu. Bahkan seringkali kami tidak menyadari dosa-dosa kami. Bahkan kami juga kadang menutup-nutupi apa yang menjadi kesalahan kami. Kami seringkali berlaku tidak seturut, berlaku tidak setia kepadamu.
Namun pada saat ini Bapa, kami datang, kami mengakui segala dosa-dosa kami. Dan kami memohon sudilah untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa kami ini. Kiranya Engkau mau mengasihi kami seturut dengan kasih setiamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, bagi setiap kita yang mau mengakui segala kesalahan kita di hadapannya, maka kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Dan berita anugerah tertulis dalam Titus 3, ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh, begini firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan bagi setiap kita yang mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Untuk menyambut anugerah pengampunan Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, kita pujikan baitnya yang pertama dan kedua. Saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, kuasa, dan kemuliaan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih, setia, berkat, dan perlindungan-Mu setiap saat hari lepas hari. Bapa di surga, pada saat ini kami akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka dan terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terkhususkan kami berdoa untuk Saudari Vikar Mary Christine yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pimpin dan kuasai dengan Roh-Mu agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap untuk menerimanya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Matius 25, ayat 31 sampai 46. Matius 25, ayat 31 sampai 46. Demikian pernyataannya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan terlebih mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Ya, baik. Saya meminta Bapak Ibu Saudara melihat kanan kirinya, depan belakangnya. Kenalkah? Kenal atau tidak? Kenal. Saya pikir tidak kenal karena memakai masker. Iya, kita mencoba melihat kanan kiri kita, siapa tahu ada yang berbeda dari saudara kita. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, sebelum kita bersama-sama belajar dan menggumuli firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk menonton video terlebih dahulu. Monggo Mas Tim Multimedia diputarkan videonya. Menurut panjenengan semua kira-kira apa sih maksud dari video tadi? Ada yang tahu? Tadi kelihatan nggih?
Kelihatan apa mboten? Kelihatan. Kira-kira tadi tentang apa ya videonya? Iya, tentang apa, Pak? Iya, karena pakai handphone begitu. Iya, berfokus kepada handphonenya masing-masing, kepada gadgetnya masing-masing, sehingga tadi ketika kita lihat videonya, ada kucing pun diduduki, tidak melihat sekitarnya, pokoknya fokus kepada gadgetnya atau HP-nya. Ya begitulah kira-kira gambaran orang-orang zaman sekarang, di mana budaya individualitas semakin merajalela di dalam masyarakat. Kemajuan teknologi pada saat ini secara tidak sadar memberikan budaya baru dalam kehidupan masyarakat kita. Dengan kemajuan teknologi ini, manusia terbiasa dengan sistem yang cepat, instan, dan mudah. Pokoknya segala sesuatu dipercepat dan dipermudahkan melalui keberadaan teknologi ini. Sungguh sangat membantu teknologi ini, tetapi demikian perlu kita sadari bahwa kecepatan dan kemudahan membuat manusia itu terus ingin mengejar tujuan dan harapannya masing-masing. Sehingga mungkin menyebabkan lunturnya kepekaan dan kepedulian kepada sesama. Karena dia hanya fokus pada dirinya. Kalau tadi kita lihat, tidak melihat kanan kirinya, yang penting dia bermain dengan gadgetnya dan berfokus dengan gadgetnya. Hari-hari ini sungguh manusia cenderung hidup dengan dirinya sendiri begitu. Nah, hal ini tentu juga berdampak kepada menurunnya sikap peduli kepada sesama. Tadi kita sudah melihat contohnya di dalam video tadi, tetapi juga kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa di sini yang pernah naik kendaraan umum? Bis itu Surabaya itu. Kalau kita melihat di dalam kendaraan umum, saya pernah menjumpai orang tidak mau lagi untuk memberikan tempat duduknya kepada orang yang lebih membutuhkan. Misalnya kepada ibu-ibu yang sedang hamil, pada lansia, atau kepada orang disabilitas dan sebagainya. Hal ini menurunkan kepedulian kepada sesama dan tentu berdampak tidak baik di dalam kehidupan kita bersama. Ketidakpedulian akan menjauhkan relasi kita kepada sesama kita. Kemudian akan menimbulkan adanya ketimpangan sosial, membuat kejahatan merajalela di dalam masyarakat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, hal ini juga dituliskan dalam Injil Matius. Yesus menegur dengan keras mereka yang tidak mau peduli kepada sesamanya. Pada waktu yang sama, Yesus juga akan memuji mereka yang telah menunjukkan kepeduliannya kepada sesama mereka. Dalam bacaan yang kita baca hari ini diberi judul Penghakiman Terakhir. Perikop ini menggambarkan bagaimana kelak Kristus akan datang sebagai Raja untuk menghakimi setiap orang, menghakimi semua manusia di bumi ini. Perikop ini juga menggambarkan gambaran tentang bagaimana penghakiman itu akan berlangsung. Dan orang-orang seperti apakah yang akan dibenarkannya. Kalau kita baca tadi, dalam Matius ini melalui perumpamaannya memisahkan dua kelompok. Memberikan gambaran penghakiman dengan memisahkan dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok domba, yang kedua adalah kelompok kambing. Kita akan masuk dalam kelompok yang pertama. Kelompok pertama adalah kelompok domba yang akan ditempatkan di sebelah kanan. Disebut sebagai yang diberkati Bapakku. Mereka yang dikelompokkan sebagai domba diberkati oleh Bapa dan mereka akan dianugerahi kerajaan. Nah, kira-kira kenapa mereka kok dianugerahi kerajaan dan kenapa mereka kok ditaruh di sebelah kanan? Hal ini bukan tanpa sebab, karena di ayat yang ke-35 sampai ke-36 menyebutkan, ini sebabnya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kelompok domba adalah, disebutkan kelompok domba, orang-orang yang peduli kepada sesamanya. Yang mau menolong orang yang kehausan, kelaparan, yang tidak memiliki pakaian, bahkan melawat orang yang sedang kesusahan. Itu kelompok pertama adalah kelompok domba, kelompok yang dibenarkan oleh Bapa. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok kambing yang ditempatkan di sebelah kiri, disebut sebagai orang-orang yang terkutuk. Dan mereka akan dienyahkan ke dalam api yang kekal. Kenapa? Mereka dienyahkan ke dalam api yang kekal. Kenapa mereka harus menerima hukuman? Hal ini disebutkan pada ayat yang ke-42 sampai 43. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Kelompok yang kedua, kelompok kambing adalah orang-orang yang tidak memperdulikan sesamanya ketika sesamanya merasakan lapar, haus, tidak memiliki pakaian, dan dalam kesengsaraan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ternyata pemisahan itu terkait dengan perbuatan baik yang mereka lakukan, yaitu kepekaan dan kepedulian mereka kepada sesamanya. Tapi apakah hal itu berarti bahwa keselamatan itu kita tergantung pada perbuatan baik kita? Mari untuk menjawab pertanyaan ini, apakah keselamatan yang kita peroleh karena perbuatan baik kita? Mari kita melihat lebih dalam apa yang ditulis oleh Matius dalam Injil Matius. Mereka yang berada di sebelah kanan ternyata tidak ingat atau tidak menyadari pernah melakukan perbuatan-perbuatan itu. Ketika Yesus berkata kepada mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya, jika mereka telah memberinya makan ketika ia kelaparan dan telah memberinya pakaian ketika ia telanjang, ternyata mereka telah bertanya kepada Tuhan, bila manakah, kapan kami melakukan semua itu? Pada ayat yang ke-40, Raja itu menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mengapa mereka tidak mengingat apa yang pernah mereka lakukan? Karena, jawabannya, karena perbuatan baik itu mengalir secara alamiah di dalam diri mereka. Perbuatan baik itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam diri mereka. Ketika mereka menjumpai seseorang yang membutuhkan pertolongan, ya mereka langsung tergerak untuk menolong. Mereka tidak memiliki tujuan atau motivasi yang lain ketika menolong. Aku ketika menolong dapat apa ya? Tidak. Tetapi perbuatan baik mereka itu sudah menjadi bagian dalam diri mereka, sehingga ketika ada orang yang membutuhkan, mereka langsung refleks membantu. Di sini kita melihat jika poin utamanya ternyata bukanlah perbuatan baik itu menentukan keselamatan. Poin utamanya adalah iman kepada Yesus Kristuslah yang semestinya menghasilkan perubahan cara pandang dan sikap hidup. Salah satunya adalah menghasilkan kepedulian kita kepada sesama kita. Jadi iman kepada Kristus semestinya secara alamiah ini ada di dalam diri kita dan mengubah segala perilaku kita di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Dalam hal ini, kita menjadi semakin memiliki pikiran dan hati seperti Kristus. Yaitu pikiran dan hati yang dipenuhi dengan belas kasihan dan kepedulian kepada sesama kita. Dengan kata lain, kepedulian
kepada sesama semestinya mengalir secara alamiah dalam kehidupan orang beriman. Jika kepedulian dan belas kasihan itu tidak terlihat di dalam kehidupan orang percaya, hal itu justru menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan. Mari bertanya pada diri sendiri, apakah sudah peka dan peduli kepada sesama atau masih memikirkan diri sendiri? Tapi seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki iman dalam Yesus Kristus, sikap kita menampakkan kepedulian kepada sesama kita. Jadi sekali lagi, ini tidak berbicara tentang perbuatan baik ya, tidak menentukan perbuatan baik kita menentukan keselamatan kita, tetapi tentang iman yang sudah semestinya melahirkan perbuatan baik, di antaranya belas kasih dan kepedulian kita kepada sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kelak Yesus akan datang. Perikop ini menggambarkan tentang penghakiman terakhir. Yesus akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil bagi kita semua tanpa terkecuali. Di hari penghakiman itu kita akan dibenarkan dan dianugerahi kerajaan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Terkait dengan hal ini, hari ini kita diingatkan tentang iman yang sejati. Adalah iman yang melahirkan perbuatan baik di dalam kehidupan kita, yaitu yang melahirkan belas kasihan, kepekaan dan kepedulian kita kepada semua orang yang di sekitar kita. Kalau tadi saya meminta panjenengan semua untuk melihat kanan kirinya, kita mencoba untuk peduli kepada sesama kita, melihat kira-kira yang sebelahku ini siapa ya? Ada yang beda enggak dari ini? Kita mencoba melihat sesuatu dari orang lain. Karena itu marilah kita terus membangun kepedulian kita kepada sesama kita sebagai wujud iman kita kepada Kristus sebagai Raja yang adil dan penuh dengan kepedulian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, jika kita telah menonton video ilustrasi di awal tadi, kita melihat bahwa video tadi menunjukkan hidup yang tidak peduli kepada sekitar dan orang lain. Hanya menundukkan kepala dan berfokus kepada gadgetnya, berfokus kepada diri sendiri yang kemudian memunculkan budaya individualitas. Sehingga menggerus kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Wong ada orang jatuh pun dia juga tidak peduli ke sana, malah ke sana. Orang jatuh di sini malah ke sana. Tidak melihat sekitar, tidak merasakan kepekaan dan kepedulian kepada sesama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita juga mengingat bahwa di GKJW saat ini sedang dalam budaya, dalam momen bulan budaya begitu. Marilah kita membudayakan diri kita untuk lebih peka dan peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah orang-orang sekitar kita membutuhkan bantuan kita? Apakah mereka sedang kehausan atau kelaparan? Apakah mereka sedang membutuhkan pertolongan dan bantuan? Apakah mereka sedang mengalami kesedihan dan kedukaan? Mari kita melihat sekeliling kita dan sekitar kita. Disitulah kita dapat hadir dan membantu mereka sebagai wujud iman kita kepada Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama untuk belajar lebih peka dan peduli. Mari kita bersama-sama membangun hidup yang lebih baik dan terus mempraktikkan gaya hidup peduli kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Saat teduh bagi kita semua.
Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya dan gereja-gereja di seluruh dunia, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Dan di akhir doa syafaat nanti kita akan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Ajarkan kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga dapat memahami serta melakukan dalam kehidupan kami. Mampukan dan ajarkan kami untuk kami dapat menjadi lebih peka, lebih peduli kepada orang-orang di sekitar kami, supaya kami dapat menumbuhkan iman kami di dalam kasih-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk sebagai pelaku firman-Mu. Pada saat ini kami membawa dalam doa gereja-Mu, GKJW Jemaat Surabaya di sini. Kami berdoa bagi setiap orang yang ikut dalam pelayanan, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis Penatua Diaken, Pamong, multimedia, musik, pandu puji, juga karyawan dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di jemaat ini. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, sehingga dalam kehidupan mereka terus melayani-Mu dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi kegiatan, rencana kegiatan yang akan diselenggarakan di jemaat ini. Kiranya Engkau selalu menyertai apa yang menjadi rencana kegiatan dan dapat terlaksana dengan baik. Pada saat ini kami juga berdoa bagi setiap warga-Mu, bagi warga yang saat ini sedang ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami percaya bahwa di pertambahan usia dapat menjadikan seorang menjadi lebih bijak dan lebih hidup seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami juga berdoa bagi warga jemaat GKJW Surabaya yang sedang mengalami sakit. Terkhusus saat ini Ibu Sri Larasati yang sedang mengalami kondisi yang menurun. Kami percaya Bapa bahwa Engkau hadir dalam kehidupannya memberikan kesembuhan. Begitu juga keluarga yang merawat, kiranya Engkau selalu memberkati dan memberikan kesehatan. Bagi setiap warga-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan, kami percaya bahwa Engkau hadir dan menolong setiap pergumulan yang mereka hadapi. Saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak yang sedang sekolah maupun juga kuliah. Kami percaya Bapa, mungkin saat ini mereka sedang mengalami beban yang berat karena harus sekolah online di rumah. Tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan mereka. Begitu juga kami berdoa bagi para pemuda, begitu juga Bapak Ibu yang sedang bekerja. Baik bekerja di rumah maupun juga bekerja di luar rumah. Kiranya Engkau selalu beserta, berikan kesehatan, Kau berikan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka.
Kami juga berdoa bagi Adi Yuswo di usia yang sudah tua ini Tuhan. Kami percayakan mereka dalam tangan kuasa-Mu dan kiranya Engkau memberikan kesehatan dan sukacita dalam kehidupan mereka. Kami saat ini juga berdoa bagi para pemuda-pemudi-Mu yang saat ini sedang merindukan pasangan hidup. Kami percaya dan kami serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu sehingga mereka dapat mendapatkan pasangan yang sepadan yang daripada-Mu. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintahan, kiranya pemerintahan dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan bijaksana, sehingga kami, rakyat, dapat hidup dengan damai dan sejahtera. Dan kiranya juga Tuhan, kami menyerahkan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kiranya semua segera pulih dan pandemi ini segera berakhir. Ya Bapa, sebentar kami akan mengakhiri peribadahan kita pada saat ini. Kami akan melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan menuntun dalam setiap langkah kami, sehingga apa yang kami lakukan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian ya Bapa seru doa kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kasih setia, berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bersama-sama kita akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar dalam menyerahkan persembahan, kita landasi dengan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Yang demikian firman-Nya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah dengan penuh sukacita kita menyerahkan persembahan sambil memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri
Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai wujud ungkapan syukur, kami sudah mengumpulkan persembahan. Sucikanlah dan terimalah persembahan kami, agar dapat menjadi berkat dalam berbagai kegiatan pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan, ampunilah kami, karena seringkali kami masih berhitung dalam memberikan persembahan kepadamu. Ajarilah kami untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang diberikan tugas untuk mengelola persembahan, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan tanggung jawab dan takut akan Engkau. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami dalam membangun ibadah pagi ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, kita pujikan baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan kehidupan kita masing-masing dengan kita selalu peka dan peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua, saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 277, baitnya yang pertama dan kedua. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, dan marilah kita tetap berdoa kiranya agar keadaan negara kita semakin pulih, dan juga marilah kita terus berharap dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kita. Sampai jumpa lagi minggu depan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.